Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah keluarga dari film Inside Out yang sebenarnya cukup problematik ya. Mereka adalah keluarga Anderson. Setelah sebelumnya kita pernah membahas teori tentang kemungkinan ibunya Riley melakukan tindakan kriminal, kali ini kita akan membahas tentang Riley yang ternyata anak adopsi. What? Sejak dulu memang teori ini lumayan diperdebatkan karena dengan jelas kita melihat Riley sejak kecil digendong oleh ibu dan ayahnya. Namun apakah itu bisa menjadi alasan atau bukti bahwa Riley adalah anak kandung mereka? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pixar tentang keluarga kecil ini. Bersiaplah. Inside Out menjadi film yang cukup populer pada masanya. Siapa yang tidak tertarik dengan cerita tentang petualangan dua emosi yang saling bertentangan demi menyelamatkan seorang anak yang harus terlihat bahagia? Beberapa kali kami telah membuat video teori dalam film Inside Out ini. Mulai dari teori tentang ibunya Riley yang mencuri identitas, Riley yang lesbian, Joy adalah villain utama, dan sekarang ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Riley adalah anak adopsi. Yap, benar. Ada kemungkinan bahwa Riley merupakan anak adopsi. Buktinya ternyata ada di mana-mana guys. Pertama, mari kita coba refresh lagi potongan scene di mana Riley pertama kali lahir, dan ini merupakan adegan paling pertama, the very first scene yang kita lihat dalam film Inside Out. Dalam scene ini kita bisa melihat Riley yang masih bayi mencoba untuk membuka matanya dan kedua orang tuanya berusaha untuk berbicara kepadanya untuk pertama kalinya. Coba deh kalian perhatikan ayah dan ibunya itu. Ngerasa ada yang aneh nggak sih? Oke, sekilas memang ini adalah momen yang sangat heartwarming, memperlihatkan seorang anak dan orang tua berkomunikasi untuk pertama kalinya. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini adalah scene yang memang bertujuan untuk mengalihkan perhatian kita. Mengalihkan perhatian dari betapa anehnya look dan pakaian yang dikenakan oleh ibu dan ayahnya Riley. Lihat baik-baik scene ayah dan ibunya yang sedang melihat Riley yang masih bayi ini. Kalau dilihat-lihat, mereka berdua sedang berdiri kan. Gak ada yang salah dengan itu memang. Tapi yang bikin agak aneh adalah kondisi ibunya Riley. Karena dari penampilannya ini, dia tidak seperti seseorang yang baru saja melahirkan. Melainkan seperti perempuan pada umumnya yang sedang melihat bayi yang sedang mencoba untuk membuka matanya pertama kali. Coba saja lihat lagi baik-baik. Apakah ibu ini seperti seseorang yang baru melahirkan? Seperti terlihat kausan, kusut, ataupun berkeringat? Tidak sama sekali. Terus lagi, coba deh lihat pakaian yang dia pakai. Dia seperti memakai baju kaos pada umumnya saja. Kalian tahu lah ya, perempuan yang baru melahirkan itu akan seperti apa. Sekali lagi, di sini ibunya Riley tidak memakai baju rumah sakit. Pintarnya Pixar, scene ini seolah memaksa kita sebagai penonton untuk mempercayai kalau scene ini merupakan interaksi pertama kali antara si bayi dengan si orang tua. Padahal sudah cukup jelas kalau seseorang telah melahirkan Riley dan setelah dia dilahirkan seseorang yang lain telah memberikannya kepada orang tua yang lain. Yang mana mereka adalah ayah dan ibu di film Inside Out. Mungkin teori tadi terdengar seperti hanya sebuah asumsi semata, tapi tenang saja, ada beberapa bukti lain yang bisa menguatkan. Contohnya kayak bagaimana mungkin sepasang suami istri dengan rambut yang sama-sama coklat dan mata yang sama-sama coklat juga bisa melahirkan seorang anak dengan rambut berwarna pirang dan mata berwarna biru. Ya walaupun secara genetik sebenarnya ini bukanlah hal yang mustahil. Tapi hal ini sebenarnya cukup sulit dan langka banget buat ditemukan. Well, seperti yang kita tahu bahwa sains itu terkadang bisa terlihat tricky. Tapi supaya lebih mudah untuk dipahami, mari kita pelajari pembelajaran yang pernah kita pelajari sewaktu SD dulu ya. Coba mari kita lihat dari matanya. Saat kita lahir, setiap orang tua memberikan kita semacam sepasang kesamaan sesuatu hal yang ditunjukkan di gambar ini. Buat kalian yang pernah SMP atau SMA pasti tahu lah ya persilangan seperti ini. Huruf besar artinya dominan dan huruf kecil artinya resesif. Huruf besar merujuk pada apa yang kita lihat secara fisik dari orang tuanya Riley. Sedangkan huruf kecil merujuk pada apa yang terlihat pada Riley. Kalau kita menyilangkan huruf-huruf ini, kita bisa melihat kesamaan apa yang bisa kita dapatkan. Mata coklat artinya dominan dan mata biru artinya resesif. Karena gen dominan akan selalu menutupi gen resesif, maka jika Riley memiliki mata biru, artinya kedua orang tuanya harus membawa coklat dominan untuk menjelaskan warna mata mereka dan mata biru yang ada pada diri Riley. Nah sebenarnya itu juga akan masih memberinya 25% untuk menjadi seseorang dengan warna bermata biru. Kalau misalnya kalian bingung, karena kita yang nge-VO-in juga bingung nih guys. Intinya adalah kalau misalnya orang tuanya itu punya rambut warna coklat, apalagi dua-duanya nih ya, ibu dan bapaknya itu rambutnya coklat.
Nah, kenapa Riley itu dia sendiri punya rambut warna pirang? Kan aneh ya. Kemudian ada satu hal lain yang sebenarnya ini juga cukup aneh. Apakah suatu hal yang mencurigakan kalau Riley merupakan satu-satunya anak yang mereka punya? Apakah dengan gaya hidup mereka yang terlihat seperti family oriented banget ini, mereka nggak mau punya anak lagi? Tentu saja, gak ada yang salah dengan punya pilihan untuk punya satu anak aja. Kemudian juga tentu saja bukan berarti kalau kita hanya memilih untuk punya satu anak saja, berarti orang tua kita nggak terlalu peduli sama kita, ya nggak sih? Tapi mereka ini ya terlihat seperti orang tua yang amat sangat baik kepada anaknya. Anak perempuan ini, Riley, seperti memiliki teman hayalan hidup yang cukup serius gitu. Mungkin saja kan dia butuh seorang anak lain gitu untuk diajak bermain. Misalnya ya saudara gitu ya. Saudaranya mungkin akan memberitahu bahwa Riley adalah anak adopsi. Tapi ya mungkin permasalahannya ada di keuangan gitu sehingga mereka hanya ingin memiliki Riley. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya mereka bisa pindah dari Minnesota ke San Francisco dan membeli rumah di kota, artinya keuangan mereka cukup banget gak sih? Tadinya nih guys, kalau misalnya Riley ini punya saudara atau semacamnya gitu ya, Riley mungkin akan tahu bahwa dirinya itu diadopsi. Lagian adopsi anak di Amerika itu kan sebenarnya ribet banget ya guys, karena ada banyak syarat yang harus dilalui. Tidak seperti di Indonesia yang bisa dibilang cukup mudah untuk dibandingkan dengan Amerika. Nah, berangkat dari hal tersebut, kira-kira Riley ini tahu nggak sih kalau dia tuh sebenarnya anak adopsi? Kalau dari beberapa research yang telah ditemukan, bisa dibilang kalau orang tua sudah bisa memberitahu anaknya kalau dia diadopsi itu dimulai dari usia 7-8 tahun. Nah, di akhir film kita bisa mengetahui bahwa Riley itu sudah berumur 12 tahun. Yang artinya ada kemungkinan Riley menyadari kalau dia itu memang anak adopsi. Ini bisa dijelaskan karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak kamu sadari, yaitu dari The Family Island. Coba kalian perhatikan baik-baik pulau yang satu ini. Semua yang ada di sana ada hubungannya antara Riley dengan orang tuanya. Misalnya, kalian bisa lihat di beberapa tempat terlihat beberapa orang yang memang mirip dengan mereka. Ada mainan catur, di sana terlihat seseorang yang sedang bermain ayunan, seseorang yang bermain sepeda, ada keluarga yang lagi main lompat-lompatan di trampolin, dan ada juga patung besar yang ada di tengah. Nah, coba kalian perhatikan pohon keluarga satu ini. Banyak fan teoris yang mengatakan bahwa pohon keluarga tersebut sebenarnya bukan pohon keluarga Riley saat ini. What? Tapi itu adalah pohon keluarga yang suatu saat ingin Riley ciptakan. Ngerti nggak sih? Di bagian paling atas pohon keluarga tersebut hanya ada seorang perempuan dan mungkin itu adalah Riley. Terlihat di sana dia hanya sendirian tanpa ada orang tua di atasnya. Ini mungkin menunjukkan bahwa Riley itu udah sadar dan tahu bahwa dia itu adalah anak yang diadopsi. Sejauh yang dia tahu, Riley akan menjadi orang pertama yang akan memulai keluarga baru dari DNA-nya sendiri. Dari beberapa bukti yang dijelaskan di atas, mungkin ini akan menjadi tambahan bukti yang semakin menyolidkan teori ini. Kalian tentu tahu siapa sutradara film ini. Dia adalah Pete Docter. Dia adalah salah satu member dari Brain Trust Pixar yang juga menyutradari film Up dan Monster Inc. Kalau kalian melihat portofolionya, Pete Docter ini memang ahli alias jago dalam membuat cerita yang ada parents issue di dalamnya. Misalnya, dalam film Monster Inc., si kecil Boo nampak sangat dekat dengan Sullivan karena ia menganggap bahwa Sullivan itu seperti ayahnya sendiri. Ini cukup mengindikasikan bahwa mungkin Boo itu kehilangan sosok atau figur ayah dan menemukan sosok itu dalam diri Sullivan. Dia merasa terlindungi dan percaya padanya. Dalam film Up, wah, apalagi ini, parents issue-nya benar-benar jelas diperlihatkan. Sepasang kekasih yaitu Carl dan Ellie ternyata tidak bisa memiliki keturunan. Walaupun begitu mereka tetap menjalani kehidupan dengan penuh cinta hingga maut memisahkan. Dalam film terbarunya, Soul, kita mengetahui backstory dari Joe Gardner di mana sang ayah yang mengenalkannya pada Jazz meninggal saat dia masih sangat muda. Joe akhirnya tumbuh besar hanya bersama seorang ibu. Nah, dari film-film yang sudah disebutkan, jelas banget kalau Pete Docter merupakan orang yang cukup bagus dengan ide-idenya tentang membuat film seputar keluarga, dan film Inside Out bukanlah sebuah pengecualian. So, semuanya terangkum jelas ya guys. Lantas, apakah kalian percaya bahwa Riley adalah anak adopsi? Bukti-bukti yang ditemukan seperti memori pertamanya, terus lanjut ke Riley yang punya rambut pirang dengan mata biru, terus juga tidak adanya kehadiran adik atau kakak atau kembaran dalam keluarganya, dan juga pohon keluarga yang kita lihat di Family Island. Semua bukti dan tanda-tanda itu mengarah ke satu hal yang pasti, yaitu Riley mungkin saja merupakan seorang anak adopsi. Satu hal yang menarik perhatian netizen juga adalah jika hal ini memang benar, mengapa Pixar tidak memasukkan hal ini ke dalam filmnya? Kenapa film Inside Out tidak memberitahu kita bahwa Riley ini memang diadopsi? Well, kalau dipikir-pikir sebenarnya film ini nggak terlalu peduli untuk membicarakan hal itu.
Karena cerita yang ingin mereka angkat ke penonton yaitu tentang seorang balita cantik yang sedang tumbuh dan berurusan dengan dirinya saat pindah ke tempat yang baru. Bukan mengangkat tentang seorang anak perempuan adopsi yang lari dari orang tua aslinya. Kalau mereka mengungkitnya atau mengangkatnya jadi cerita, itu akan cuma melempar seluruh film ke sesuatu yang baru. Dan pastinya kita sebagai penonton ya pengen sih sebenarnya ada kejutan gitu tentang cerita Riley kalau memang dia diadopsi. Bagaimana? Kalau film ini dilanjutkan dan menceritakan tentang Riley yang sebenarnya anak adopsi, kira-kira kalian mau nonton nggak? Coba kalian tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 41. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.